Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Ternyata balik lagi ke saya ya. Eh, Mohon maaf ya teman-teman ya, karena kemarin ternyata ini ya, saya ada program pertukaran ya, dosen dengan Amikom. Yang teman-teman kemarin belajar dengan dosen Amikom ya, untuk kelas di pertemuan 12 gitu ya, di mana saya agak sedikit kemarin kesulitan karena ada kelas yang sama ya untuk hari Jumat gitu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah untuk pertemuan selanjutnya untuk kelas algoritma mungkin kita bisa berganti ke Kamis pukul 10 ya kurang lebih ya. Terus 10-10 gitu ya, 10 lebih 10 gitu teman-teman. Jadi tidak ke Jumat tapi kita ganti ke hari Kamis ya teman-teman ya. Karena sayanya Jumatnya ada kelas yang lain CAAT gitu, di mana agak kesulitan yang CAAT pindah jamnya gitu ya. Jadi teman-teman yang lebih fleksibel, saya geser jadwalnya. Kemudian kemarin saya tuker ya, balik lagi kelas A, kembali ke Pak Bayu gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini ya mungkin tadi saya sambil nunggu yang lain dulu. Ternyata ini ya belum belum ini ya belum semua. Baik, sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian untuk presensinya silahkan ya bisa diisikan di leads. Sebentar ya teman-teman ya. Saya share screen dulu. Untuk materinya saya share dulu sebentar. Jadi ada beberapa contoh gitu teman-teman sebentar. Baik, link materinya sudah saya share. Saya izin share screen ya teman-teman ya sebentar. Nanti yang kita ke PDF-nya dulu. Baik, untuk pertemuan hari ini, teman-teman sudah masuk di sorting ya. Di kelas praktikum mungkin rekan-rekan sudah mencoba ya bagaimana mengaplikasikan pengurutan atau konsep sorting. Nah, definisi pengurutan atau sorting di sini adalah proses ya untuk mengatur urutan ya, dari sekumpulan objek menurut satu ini ya tadi ya, secara terurut atau dalam satu susunan tertentu. Urutan objek, nanti teman-teman mungkin bisa mengenal istilah yang sama dengan istilah kalau pengurutan ini ya A ke Z atau Z ke A gitu ya. A ke Z gitu ya, dari A ke Z itu akan menaik gitu ya atau kita sebut dengan ascending. Kemudian ada juga yang lawan katanya atau menurun. Nah, di sini ada descending. Nah, tadi ya A ke Z untuk ascending, Z ke A untuk yang menurun gitu. Kemudian bila N buah objek data disimpan di dalam katakanlah larik L, maka pengurutan menaik berarti menyusun elemen dari tadi ya yang kecil dulu karena menaik dari nilai yang rendah atau kecil kita urutkan terurut ke yang lebih tinggi atau yang lebih besar itu nilainya. Di mana tadi ya ada larik 1, indeks 1 ke indeks 2, indeks 3 di mana nilainya adalah makin ke kanan makin besar gitu ya sampai dengan ke N. Kemudian
Sedangkan pengurutan menurun berarti berkebalikan. Jadi kalau mungkin saya menginstruksikan teman-teman bisa mengacu salah satu ya tadi ya. Kalau menaik saja mungkin yang jadi acuan gitu. Jadi kan menurun tinggal lawan katanya gitu. Kemudian untuk menurun berarti menyusun elemen sehingga dia ini ya disusun agak berbalik gitu teman-teman. Kalau kita berikan tadi ya nilai ini ke kanan makin besar berarti nanti justru dari ke kiri ya, ke kiri ini makin besar, ke kanannya makin kecil. Jadi L1, indeks 1, 2, 3 dia makin ke kanan nilainya value-nya makin kecil ya. Meskipun di sini menggunakan indeks yang sama ya, 1, 2, 3 gitu ya teman-teman ya. Jangan rancu dengan indeksnya, tetapi kita lihat nilainya ya, makin ke kanan makin kecil. Nah, data yang diurut dapat berupa data bertipe dasar atau bertipe terstruktur. Jika data bertipe terstruktur, maka harus dispesifikasikan ya, berdasarkan field apa data tersebut diurutkan. Nah, field yang menjadikan dasar pengurutan dikenal sebagai field kunci ya. Jadi ada semacam titik atau mungkin poin acuan di mana kita menentukan ya, katakanlah titik untuk mana teman-teman akan start untuk menaik atau menurunnya. Nah, kita coba lihat contohnya. Di bawah ini diberikan beberapa contoh ya data yang terurut. Mungkin sedikit refresh kembali ya teman-teman ya agak sedikit mungkin matematis gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk melihat contoh-contoh ini ya data integer yang menaik. Jadi nilai value-nya dari digit 2 ya 2 digit saja kita makin ke kanan kita buat makin menaik ya ke 3 digit yang nilainya makin besar. Kemudian ada pula mungkin teman-teman akan melihat ya salah satu contoh bilangan bertipe real. Di sini akan menurun ya karena value-nya kita lihat. Mungkin teman-teman tadi kita menggunakan integer jadi tidak terlalu kesulitan. Sedangkan di real nanti mungkin teman-teman akan dihadapkan dengan adanya koma ya bilangan desimal. Jadi misalkan kita mulai dari 50 ke 27, nah ternyata ada nilai desimal ya di mana mungkin digitnya di sini dia ada beberapa, tetapi dia nilainya lebih kecil. Bahkan nanti teman-teman bisa menemukan juga ya value atau nilai yang negatif gitu, di mana makin ke kanan di sini menurun. Kemudian data bertipe string ini berturut menaik ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat kalau urutan tidak hanya meliputi di angka. Secara lebih mudahnya mungkin teman-teman akan berinteraksi dengan angka ya. Jadi angka lebih memudahkan. Tapi teman-teman juga bisa berhadapan dengan string. String ini juga bisa sifatnya nanti akan tadi yang saya sampaikan A ke Z atau Z ke A. Kalau misalkan A ke Z berarti akan menaik. Berarti kita urutkan kalau A ke Z dari Amir, Badu, Budi, Dudi, baru Zamzani ya. Kemudian ketika satunya lagi ya teman-teman ya, ada juga yang bertipe karakter, tetapi menaik juga. Nah, sama juga ya untuk tipe data string dan karakter, mungkin teman-teman akan mengacu A ke Z dan Z ke A ya. Kalau A ke Z itu akan menaik gitu ya, atau ascending, yang Z ke A akan menurun. Nah, ini adalah contoh-contohnya tadi. Kemudian kita masuk ke metode metode untuk pengurutannya, teman-teman. Nah, untuk metode pengurutan, adanya kebutuhan terhadap proses pengurutan ya, memunculkan beberapa ragam metode pengurutan. Nah, metode pengurutan nanti akan melihat ya teman-teman ya beberapa solusi yang sifatnya menggunakan algoritma di mana mungkin teman-teman sudah dikenalkan di dalam kelas praktikum. Nah, di sini mungkin lebih ke teoritikal saja ya. Nanti kita lebih ke teori, teman-teman mungkin lebih mengenal seperti apa bentuk-bentuknya kalau dibuat algoritma. Kemudian kalau misalkan teman-teman kemarin ya seperti biasa ya, kalau dibuat dalam pseudocode strukturnya seperti apa gitu. Kemudian metode pengurutan di sini nanti teman-teman bisa menemukan salah satu di antaranya metode pengurutan gelembung atau mungkin teman-teman kenal dengan istilahnya bubble sort ya. Nah, kita lihat lagi, ada lagi contoh yang lainnya. Metode pengurutan pilih ya, dipilih atau menggunakan selection ya, selection sort. Kemudian ada juga metode pengurutan sisip atau diinsertkan ya, insertion sort.
Ada pula pengurutan sel, pengurutan quick, kemudian merge, ada radix, ada pengurutan tree. Ragamnya cukup banyak. Nah, nanti kita akan bahas beberapa saja. Mungkin nanti teman-teman jika ingin mempelajari lebih lanjut, teman-teman mungkin akan bisa mencari ini ya referensi atau literatur yang terkait gitu ya. Baik, kita coba em, bersama-sama kita lanjut ke pengurutan gelembung atau bubble sort, teman-teman. Diinspirasi dari konsep gelembung ya, gelembung sabun di atas permukaan air, teman-teman. Karena berat jenis gelembung sabun di sini dinilai lebih ringan dibandingkan dari berat jenis air. Maka gelembung sabun selalu terapung di atas permukaan. Secara umum, benda-benda yang berat akan terbenam ya, dan benda-benda yang ringan akan terapung. Nah, prinsip dari pengapungan atau bubble ya tadi ya, maka digunakan pada pengurutan gelembung. Nah, apabila kita menginginkan larik ini terurut menaik, maka elemen yang nilainya paling kecil akan diapungkan, teman-teman. Artinya dipindahkan ke ujung larik melalui proses pertukaran. Nah, proses pengapungan dilakukan sebanyak n min 1 langkah ya. Satu langkah disebut satu kali pas ya. Dengan n adalah ukuran larik. Nah, pada akhir setiap langkah satu, larik L ya, satu min N akan terbagi atas dua bagian, yaitu bagian yang terurut dan belum terurut. Nah, setelah langkah terakhir diperoleh, larik L 1-N terurut menaik. Coba kita nanti lihat ya strukturnya. Nah, ini adalah salah satu contoh algoritma pengurutan gelembung, tetapi menggunakan narasi, teman-teman. Atau step by step-nya dituliskan ya. Bagaimana prosesnya? Kalau teman-teman biasanya saya kenalkan dengan menggunakan pseudocode ya. Jadi lebih simpel kalau menuliskannya. Kalau algoritma dengan narasi atau step by step mungkin agak sedikit panjang ya, tapi dia bisa menjelaskan kata demi kata misalkan proses apa yang dilakukan gitu. Nah, ini sebenarnya opsional, teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan versi algoritma yang manapun. Kemarin di awal mungkin sedikit mengingat kembali ya. Jadi kalau kita kemarin punya 3 ragam ya algoritma ya, ada yang menggunakan narasi seperti ini ya, dijelaskan gitu ya masing-masing caranya gitu secara terurut. Ada yang menggunakan flowchart gitu ya teman-teman, saya minta untuk menggambar gitu ya urutannya. Kemudian ada pula yang menggunakan pseudocode. Nah, keseluruhannya adalah sama-sama algoritma dan sama-sama benar dan digunakan juga gitu ya teman-teman. Di mana nanti silahkan mana yang menurut teman-teman memudahkan gitu ya ketika membuat atau misalkan nanti diminta ada ketentuan misalkan harus dengan pseudocode atau dengan flowchart. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Nah, kita lanjut tadi ya dengan algoritma pengurutan gelembung atau bubble sort tadi ya. Nah, untuk larik yang terurut menaik. Nah, di sini teman-teman bisa mengawali ya input N jumlah data. Nah, untuk paste-nya nilainya 1, 2, dan seterusnya. Nah, set maksimum ya. Misalkan AK di sini untuk K 1, 2, dan seterusnya. Jika nilainya maksimum, ini kurang dari AK ya, maka max ini ya adalah si AK-nya teman-teman kalau kita dapat. Jadi kita tentukan tadi kalau kita membuat satu urutan, teman-teman menentukan tadi ya yang diminta poin atau titik di mana teman-teman menginisiasi startnya atau mulainya di mana gitu ya titik awal yang teman-teman bandingkan tadi ya. Misalkan di sini ditentukan sebagai max. Nah, max akan dibandingkan dengan AK gitu ya. Nah, ketika max ini nanti akan terisi nilainya value-nya lebih dari AK, maka titik maxnya akan berganti ya tadi ya ke AK, maka akan ditukar posisi. Kita lihat di sini. Maaf kebalik ya, ini turun. Nah, selesai ini teman-teman. Jadi dia akan menukar ya apa secara mudahnya gelembung akan mengurutkan ya tadi ya ke posisi maaf ralat set max-nya itu adalah AK nih teman-teman. Maaf. Tadi adalah nilai max itu yang awal ya ditentukan kemudian nanti misalkan ada value baru akan disimpan di AK-nya. Nah, kita lihat di sini nanti ditutup ya dengan selesai. Ini adalah gabungannya tadi. Nah, rincian setiap pas ya, misalkan di sini nanti teman-teman akan melihat kalau di dalam urutan, mungkin tadi ya kita punya beberapa larik gitu ya. Nah, misalkan pas 1 mulai dari elemen K gitu ya.
ada K sama dengan N, N-nya terurut gitu ya, membandingkan nilai LK dengan LK min 1. Di mana jika LK ya dinilai kurang dari LK min 1, maka ditukar posisi. Jadi nanti akan diletakkan biasanya di sisi kanan ya teman-teman ya untuk value atau nilai yang lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau antara misalkan tadi ya boleh dengan penamaan variabelnya nanti terserah teman-teman. Kalau menamakan ini ya nilainya gitu ya karena nanti teman-teman mungkin tidak ke codingannya karena codingannya mungkin sudah dipelajari di praktikum. Jadi teman-teman nanti akan menyusun algoritmanya. Nah, untuk penamaan variabel silakan ya, nanti bisa menyesuaikan. Silakan diberikan kebebasan di mana nanti misalkan value-nya teman-teman ketika tadi ya dihadapkan pada satu perbandingan nilai, kalau nilainya lebih besar, teman-teman nanti akan mengurutkan ya nilai letaknya akan ditukar posisinya. Biasanya untuk nilai yang lebih besar akan diletakkan di sisi kanan, teman-teman. Nah, ini nanti untuk akhir dari langkah satu, jadi dia akan menukar gitu ya, di mana pada step satu gitu ya, nanti langkah satu berisi harga minimum pertama. Nah, kemudian masuk lagi ke elemen K, nah selanjutnya ya. Nah, di sini masuk P1 tadi ya, dibandingkan ya, nilai sama dengan yang tadi ya. Jadi LK dengan LK min 1 jika K kurang dari LK 1 tukar posisi. Nah, akhir di langkah 2 ya teman-teman ya. Ini PES 2 nih teman-teman. Maaf ya, ini salah kayaknya nih. Elemen L2 berisi harga minimum yang kedua gitu. Nah, secara terurut sama ya. Jadi dia akan menukar posisinya, kemudian selanjutnya sampai dengan ke N ya. Jadi bertukar nanti posisi di kanan kalau memang kita membuat terurutnya menaik atau ascending. Nah, nanti terurut yang lebih besar akan ada di kanan. Nah, pada akhir langkah N-1, elemen Ln-1 berisi nilai minimum. Jadi dia akan ada di sisi kiri, itu adalah value-nya N minimum. Mungkin kalau teman-teman mungkin agak sedikit bingung ya dengan N-1 dan sebagainya, nanti teman-teman secara analogi yang ada di sisi kiri berarti value-nya dengan yang paling kecil gitu ya, atau value nilai minimum. Nah, nanti untuk yang menaik atau sisi kanannya, dia makin ke kanan akan nilainya value-nya lebih besar. Nah, kalau kita menggunakan analogi atau contoh dengan bilangan, mungkin teman-teman lebih mendapatkan ini ya, ilustrasi yang lebih memudahkan. Kita lihat contohnya. Ini larik ya. Di sini ada larik dengan 6 elemen ya, yang di sini kondisinya adalah belum terurut. Teman-teman diminta mengurutkan ya, membuat larik ini terurut tetapi menaik. Berarti apa? Ascending ya. Nah, untuk ascending kita diberikan nilai di sini. Misalkan ya teman-teman ya, 25 ini nilai pertama, 27 kedua, 10, 8, 7, 6, dan 21. Nah, di sini proses yang akan dilakukan untuk PES 1, kita lihat teman-teman prosesnya. Nah, ada ini ya, K-nya ini prosesnya, kemudian elemen yang dibandingkan ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, jadi dari yang larik ya, larik ke-6, teman-teman, 21 tadi ya, dengan 76 nih teman-teman. 76 dan 21 kebalik bacanya. 76 dan 21. Apakah nilai 76 ini ya kurang dari? Nah, di sini teman-teman bisa isikan dengan bilangannya. L6-nya adalah di sini ya. Oh, kebalik, maaf, 6 maaf. itu dua puluh Ke-6, satu Bu. kebalik, 21, kebalik. Sayanya yang kebalik, maaf ya. Yang 6, 21, teman-teman. Jadi di sini yang 5, 7, 6. Jadi silakan dibandingkan 21 sama 76. Kalau ternyata kita dapat nilai lebih besar 76 ya. Jadi dipertukarkan ya. Tadi kan syaratnya kalau misalkan nilai value lebih besar kita ke kanan ya. Nah, kita dapat urutan sementara ya, 2176. Kemudian kita cek selanjutnya. Geser dengan 5 dan 4 ya. Kalau tadi kita dapatkan nilainya ya, teman-teman ya. Tadi nilainya kan ini ya 21 dan 76. Nah, kita dapat nilai 8 dan 21 ya teman-teman ya. Jadi nanti otomatis value-nya langsung dari value yang terakhir ya. Yang teman-teman lihat ya. Jadi tidak lagi ke sini. Kan kita tadi sudah dapat nilai 7621. Nah, kemudian teman-teman bandingkan tadi ya. Lari ke 5 dan ke 4. Nah, 21 dan juga 8 ya teman-teman ya. 21 dan 8 sudah terurut ya bahwa yang kecil di kiri dan yang lebih besar di kanan ya. Maka di sini teman-teman tidak perlu menukar. Kemudian kita cek lagi ke bawah.
Misalkan kita punya tadi nilai selanjutnya ya, untuk keempat dan ketiga. Nilai 8 dan 10 nih teman-teman. Nilai 8 dan 10 kan awalnya seperti ini ya, 10 dulu dan 8 ya. Karena tadi aturannya ke kanan lebih besar, berarti kita tukar. 10 dulu baru 8, itu terurutnya. Kemudian kita cek lagi untuk larik berikutnya. Kalau kita lihat ya, kita punya nilai berapa nih? 27 dan 8, teman-teman. Mana yang lebih besar? Kita geser ya. 27 di sisi kanan, 8-nya di sisi kiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian turunkan lagi. Kalau misalkan 25 dan 8, berarti kita dapatkan 25 lebih besar. Jadi kita urutkan 25 dan 8. Nah, ini adalah hasil akhir ya dari PES 1, teman-teman. Ini adalah contohnya, ilustrasinya. Kita dapatkan nilai dari keenam larik 8, 25, 27, 10, 21, dan 76. Nah, dari hasil PES 1, mungkin teman-teman bisa melihat bersama apakah sudah terurut secara keseluruhan. Ternyata kalau teman-teman lihat, ada nih teman-teman ya, nilai yang masih value-nya kecil. Misalkan yang terlihat sekali 10 ya. 10 ini tiba-tiba masih di tengah nih teman-teman. Berarti belum selesai ya. Kita masuk ke PES 2. Nah, dari nilai tadi kita samakan seperti tadi, teman-teman. Kita lakukan tadi ya proses pengecekan yang sama, di mana tadi kita dapatkan ya 21 dengan 76 sudah ya, berarti tidak perlu. Kemudian 10 dan 21 juga sudah, berarti tidak perlu. Kita lanjutkan 27 dan 10, teman-teman. Oh, perlu ya ditukar. Jadi kita tukar 27 dengan 10. Sehingga di sini jawabannya iya ya, karena kita tukar. Kemudian 25 dengan 10. Benar ya, kita perlu tukar sehingga kita tukar 10 dan 25. Nah, kita dapat nilai ini ya teman-teman ya. PES 2 adalah 8, 10, 25, 27, 21, dan 76. Di mana mungkin teman-teman coba dicek kembali ya. Ternyata kita dapati ya teman-teman ya, nilai 21 ya masih ada di sisi kanan. Padahal ada nilai lebih besar di sisi kiri. Berarti kita masihkan PES 3. Kita tadi nilainya urut lagi ya. Dari kanan lagi 76 dan 21 nih teman-teman. Sudah terurut ya. Kemudian kita geser, cek lagi. 21 dengan 27 nih teman-teman. Nah, 27 yang lebih besar ya. Kita tukar di sini ya. Sehingga jawabannya ya. 27 dan 21 ya. Nah, kemudian kita cek 25 dan 21 teman-teman. Nah, di sini perlu ditukar ya, sehingga jawabannya ya 25 dan 21. Nah, kemudian yang ke bawah tetap ya nilainya sudah terurut, sehingga hasil dari PAS 2 kita dapatkan ya teman-teman ya. 8, 10, 21, 25, 27, dan 76. Nah, nanti akan dicek kembali teman-teman ya di PES 4 untuk mengecek tadi ya hasil yang berikutnya ya teman-teman ya. Kita lihat di sini 8, 10, 21 ya. 25, 27, 76. Nah, di sini kita cek sebenarnya tadi sudah ini ya teman-teman ya. Karena dia menghitung dari keseluruhan. PES-nya menyesuaikan nih teman-teman. Kalau kita cek adalah ini ya. Nilainya value-nya N-1 ya. Kurang dari nilai jumlah lariknya ya. Pengecekannya ya jumlahnya ya. N-1 ya. Jadi kalau misalkan PES 4 dia masih dicek lagi teman-teman prosesnya. Tadi 76 masih ya sudah terurut ya teman-teman ya, di mana tidak perlu dipertukarkan ya karena kondisional sudah terurut. Kemudian PES 5 juga pengecekan sama, di mana karena kondisional sudah terurut jadi langsung ya teman-teman ya. Nah, di sini kita dapatkan ya nilai PES-nya berarti dari tadi ya perhitungan di mana N-1 ya. Jadi tersisa satu elemen yaitu 76 tadi ya tidak dipertukarkan di sini pengurutan selesai. Nah, karena di sini kita dapatkan hasil proses pengurutannya sudah terurut atau menaik ya tadi ya. Nah, nanti teman-teman akan ini ya memperoleh kalau misalkan tadi ya lariknya menaik berarti tadi ascending. Nah, ketika nanti teman-teman dihadapkan pada kasus misalkan terurut menurun, maka teman-teman akan melemparkan elemen dengan harga maksimum ke atas. Jadi ditukar posisinya ya. Atau di ujung kiri larik. Jadi kalau tadi teman-teman menukarkan dengan tadi ya analogi yang sama, teman-teman kan mengacu kalau misalkan kita menaik sisi kanan itu adalah yang lebih besar.
Nah, ketika teman-teman diminta untuk menurun, berarti tadi kita balikan seperti contoh terurut tadi. Berarti sisi kiri atau sisi larik yang kiri ini akan ada di ujung ya, yang lebih besar gitu ya. Pengurutan gelembung nanti adalah pengurutan yang tidak efisien ya, karena nanti teman-teman akan melakukan banyak langkah gitu ya. Nah, kalau misalkan memang ini ya jumlah bilangan atau larik yang diurutkan ini tidak besar, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan besar, nanti teman-teman akan sedikit membutuhkan waktu dengan proses pengurutannya ya, yang cukup bisa agak lama gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengurutan pilih atau selection ya. Nah, untuk pengurutan pilih di sini, pilih sebagai gagasan dasar karena memilih nilai maksimum atau minimum dari larik gitu, teman-teman. Lalu menempatkan elemen tersebut pada awal, akhir larik elemen terujung ya. Selanjutnya, elemen tersebut diisolasi dan tidak disertakan pada proses selanjutnya. Nah, dilanjutkan juga sama ya, kita ulang biasanya nanti untuk larik yang tersisa. Nah, coba kita lihat bersama ya. Algoritma pengurutan pilih maksimum ya. Nah, di sini memilih elemen maksimum sebagai basis pengurutan. Nah, untuk mendapatkan larik terurut menaik, secara umum algoritma pengurutannya. Nah, ini untuk yang kasus menaik ya, atau maksimum nanti kita lihat teman-teman. Tapi dipilihnya yang maksimum ya teman-teman ya. Misalkan di sini ya, dengan jumlah PES N-1 untuk setiap N, I, 1, 2, dan seterusnya ya. PES-nya sama seperti tadi diurutkan gitu. Kemudian cari elemen terbesar maksimum dulu, mulai dari elemen 1 sampai ke N. Nah, pertukarkan nilai max dengan GN ya. Kurangi 1, karena elemen N sudah terurut ya. Nanti rinciannya seperti ini. Kita lihat ya, ini mungkin dengan teks ya. Teman-teman nanti mungkin dimudahkan kalau ada analogi seperti tadi ya, dengan angka. Visualisasi prosesnya lebih terlihat gitu teman-teman. Nah, kita lihat dari P1 ya. Cari elemen nilai maksimum di L ya. 1 sampai ke N, pertukarkan elemen maksimum dengan elemen Ln. Nah, nanti ukuran larik belum tentu terurut ya. Kita lihat N-1 tadi. Kemudian PS2, cari elemen maksimum, L N min 1 pertukarkan. Jadi sama prosesnya teman-teman lakukan lagi sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Jadi dicek kembali untuk berikutnya gitu ya. Elemen berikutnya seperti apa. Kemudian ditukar gitu ya jika belum terurut. Nah, elemen yang tersisa L1 tidak perlu diurut karena hanya satu-satunya. Nah, untuk indeks pertama nanti ketika memang sudah benar posisinya, nah teman-teman tidak perlu memindahkan. Nah, misalkan di sini ya kita lihat bersama nih teman-teman. Tinjau larik N6. Nah, di sini sama dengan yang tadi, masih menggunakan contoh serupa, teman-teman. Tapi di sini mungkin sedikit berbeda, tadi konsepnya ya. Tadi hampir mirip juga, tapi hanya ininya saja. Nanti di dalam selection, teman-teman diminta ya tadi ya, mencari elemen maksimum kalau di sini. Kata kunci awalnya, teman-teman mencari elemen maksimum dari larik tersebut. Nah, di sini misalkan ya, max-nya kita berikan nilai ternyata tadi kita dapatkan ya dengan nilai lariknya sama ya, teman-teman ya, yaitu 76, maaf, 76 di larik yang indeks kelima. Pertukarkan max L6 yang diperoleh ya, teman-teman ya. Tadi kan dipertukarkan dari nilai maksimum. Maka kita tukar ya, dari tadi indeks di 5 dia akan bergeser ke 6. Nah, berdasarkan susunan larik hasil PES 1, cari elemen maksimum dari larik 1 sampai 5, teman-teman. Jadi dia akan mengecilkan jumlah larik yang dicek ketika kita sudah mendapatkan nilai larik maksimum tadi. Nah, kita tinggal membandingkan yang 1 sampai 5 ya. Nah, 1 sampai 5 kita dapatkan ya, value nilai maksimum di sini berapa? 29. Maka kita dapatkan L1 ya, 29. Sehingga nanti teman-teman akan memberikan ini ya, value-nya ditukar untuk nilai maksimum di L5. Kita tukarkan dengan tadi 21 ya, di sini ya. Sehingga di sini untuk ini indeks kelima kita dapatkan nilainya 29. Kemudian masuk ke PES 3. Berdasarkan susunan larik hasil PES 2, teman-teman sama. Jadi modelnya sama kayak kayak tadi ya.
teman-teman akan mengulang proses yang sama gitu ya untuk larik-larik yang sifatnya tadi belum terurut. Nah, kemudian kita punya tadi ya larik 1 sampai 4 yang belum terurut. Kalau kita lihat 21, 27, 10 dan 8, teman-teman akan mendapatkan nilai maksimum di nilai larik 27 ya. Maka kita berikan di sini ya, maksnya adalah L2 27. Sehingga nanti teman-teman akan menukarkan ya tadi ya value nilainya si 27 ya geser ke sini dengan 8. 8 tukar di larik kedua gitu ya. Nah, kemudian kita turunkan ke PES 4, lanjut di bawahnya. Nah, 1 sampai larik ketiga, teman-teman diminta memberikan ini ya value maksimum. Nah, kalau kita lihat di sini 21, 8 dan 10. Kita dapatkan berapa nih teman-teman? L1 ya, 21. Maka kita dapatkan nilai 21 sehingga nanti teman-teman menukarkan ya tadi ya. Yang tadinya 21 di depan kita tukar ya di belakang dan nilai value-nya ganti ke eh, ini ya, ganti di ketiga. Kemudian PES 5 di sini teman-teman akan diminta melihat nilai maksimum hanya dari dua komponen ya, L1, L2. Jadi ada 10 dan 8, kita dapatkan nilai maksimum 10. Sehingga kita tukarkan ya dengan nilai maksimum 8 dan 10, 10-nya yang ke kanan. Nah, tersisa ya pengurutan selesai sehingga nanti kita peroleh larik value yang terakhir terurut menaik ke kanan ya. Nah, apabila diinginkan, nanti teman-teman juga bisa diminta ya untuk menyusun larik menurun ya, terurutnya menurun. Sehingga algoritma pengurutan, kalau nanti diurutkan ya teman-teman ya, untuk menurun, untuk PES-nya sama, kemudian mencari elemen terbesar max ya, ke elemen 1 sampai ke N. Kemudian tadi ya dipertukarkan ya, teman-teman membandingkan nilai max dalam satu range larik, kemudian menukarkan nilai max. Nah, di sini kita lanjutkan untuk rincian setiap PES ya. Jadi cari nilai maksimum jadi L1 ke N ya. Pertukarkan nilai elemen maksimum dengan elemen tadi ya L1. Kemudian berikutnya sama ya, dua selanjutnya gitu ya. Ini adalah proses algoritmanya di mana nanti teman-teman akan bersisa yang LN ya. LN adalah nilai yang berarti kalau terurut tadi ya, kalau kita balikkan menurun berarti tentunya yang ada di sisi kiri adalah LN, nilai yang maksimum. N-1 berarti dia akan berkurang-berkurang gitu ya. Yang kalau untuk yang berkurang nilai value-nya akan ke kanan, makin kecil yang ke kanan gitu ya untuk yang menurun. Nah, di sini teman-teman diberikan satu contoh kalau terurutnya ini ya, kebalik ini. Maaf ya, ini menurun ini kayaknya deh. Jadi kita lihat teman-teman. Tadi ya. Ah, kalau di sini nanti di ini ya, maaf ya, ini salah diganti menurun nih teman-teman. Kapital. Nah, kita lanjut di sini menurun. Nah, dengan nilai sama ya, kita diberikan tadi ya, satu urutan bilangan atau larik yang sama, kita coba cek kembali seperti yang tadi. Tapi kalau misalkan teman-teman dihadapkan pada kasus menurun, nanti teman-teman ingat ya, kalau menurun berarti yang besar ada di sisi kiri gitu. Sehingga teman-teman akan menentukan proses yang sama dengan yang tadi. Kita tentukan nilai value maksimumnya. Misalkan tadi ya, maksimum ada di 76 di ini ya, larik kelima ya. Di mana tentunya sesuai konsep tadi, kalau menurun berarti yang kiri yang besar. Jadi nilainya teman-teman tuker. Tadi kan di kanan kalau menaik. Nah, menurun berarti ditaruhnya startnya dari kiri ya yang paling besar. Baru teman-teman lakukan proses serupa untuk larik yang berikutnya. 2 ke 6 kita dapat maksnya 29 gitu. Jadi dari sini dulu ya. Jadi berikutnya sama teman-teman, tetap membandingkan dari sisi ini ya, kirinya gitu ya, dari sisi kirinya, tapi teman-teman ngurutkannya nanti dari sisi kiri, maaf, ngurutkan kalau misalkan bilangannya tadi dari kanan gitu ya, tetap dari kanan, tapi proses mengurutkan bilangannya kalau menurun dari kiri gitu ya. Jadi kita dapat 76, 29. Kemudian kalau kita cek lagi dari 3 ke 6 ya, berarti kita peroleh nilainya 27 nih teman-teman. Kita pertukarkan. Jadi dari tetap aja dari sisi sini ya. Baru ke sini ya teman-teman ya 27 nih. Ah, maaf, sama-sama, maaf. Sayanya yang ketukar ralat.
Jadi sama, dipertukarkan tapi dari sisi kiri. Sayanya yang salah baca, maaf. Jadi kalau misalkan tadi ya, 76, 29, 10 ya, kita pertukarkan ya tadi ya, dengan nilainya 29 ya tadi ya. Tadi 29 sudah di sini, maaf. 10 sama 27. Jadi kita dapat 27 nanti akan ke sini. Nah, kita dapatkan 27-nya yang di sini. Nah, kemudian selanjutnya ya 4 sampai 6, 8 sampai berikutnya. Nah, kita dapatkan ya nilai maksimum adalah 21. Jadi gesernya ke kiri, teman-teman. Maaf. Jadi kita tentukan tergantung teman-teman diminta menaik atau menurun. Kalau menaik berarti yang akan di titik acuan di kanan lebih besar, kalau di menurun di titik kiri. Kemudian sama juga ya, kita tentukan tadi ya nilainya 5 sampai 6. Kemudian selanjutnya sama seperti tadi. Pada akhirnya nanti teman-teman akan dapatkan nilai terurut ya 76, 29, 27, 21 dan seterusnya. Sama dengan yang tadi tapi dibalik saja posisinya karena dia akan menurun. Kemudian algoritma pengurutan pilih minimum ya teman-teman ya. Nah, di sini algoritma pencarian elemen minimum terkecil ditempatkan di awal larik ya. Algoritma pilih minimum untuk memperoleh larik yang menurun, turut menaik. Di sini minimum tetapi menaik, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, sama dengan yang tadi ya. Elemen terbesar max mulai dari elemen satu dan seterusnya dipertukarkan. Tadi caranya mungkin sama ya, pertukarkan elemen minimum. Kalau teman-teman dihadapkan pada nilai minimum, berarti kata kuncinya adalah nilai minimum. Gitu. Kalau tadi mungkin lebih ke maksimum ya. Maksimum tetapi bertukar menurun ataupun menaik gitu ya. Jadi jangan bingung yang dimaksudkan. Kalau di sini berarti bukan max tapi min ya, nilai yang kecil. Sama dengan langkah yang tadi, tapi kita langsung lihat ke prosesnya saja ya teman-teman biar dapat ilustrasinya. Nah, di sini ketika kita diberikan satu bilangan yang sama, teman-teman akan melihat bukan lagi nilai max, tetapi nilainya lebih ke minnya. Nah, kalau kita diberikan data ya dengan data serupa. Nah, kita dapatkan ya value atau nilai yang paling kecil yaitu di 8 ya teman-teman ya. Maka 8 ini ketika teman-teman diminta terurut menaik, tentunya 8 minimum akan berada di sisi kiri gitu. Nah, kemudian kita set lagi sama dengan yang tadi, kita ulang ya, kita cek lagi ketika nanti nilainya sisanya ya, indeks sisanya, nanti teman-teman cek ya, ada nilai minimum selanjutnya, yaitu ada di angka 10 ya teman-teman ya. Maka kita urutkan berikutnya gitu ya, kita jejer ya, terurut. Nah, lanjutnya sama ya, terulang terus sampai dengan teman-teman mendapatkan nilai yang terakhir. Sehingga untuk prosesnya dia akan melihat tadi perbedaannya di sisi minimum. Teman-teman menentukan set nilai yang paling kecil, sehingga nanti diurutkan dari yang kecil, tetapi dia akan mengurutkan secara menaik atau ascending. Nah, kalau di sini teman-teman diminta ya dengan sama nilai minimum tetapi diurutkan untuk menaik. Nah, ini di sini nanti teman-teman sama ya dengan angka serupa, teman-teman set nilainya minimum. Tetapi minimumnya di sini teman-teman letakkan di sisi yang kanan. Kalau tadi kan di sisi kiri gitu ya. Sehingga kita peroleh nanti nilai optimal atau nilai terbesarnya ada di sisi kiri. Nah, ini nanti teman-teman lakukan proses yang sama, kita dapatkan ya nilainya yang paling minimum ada di sisi kanan ya. Nah, ini karena sifatnya nanti ini ya, elemennya ini kebalik ya teman-teman ya. Ini menurun ini, typo lagi, salah sebentar ya. Ini menurun biar nggak bingung. Nah, ini contohnya sama dengan yang tadi, diurutkan tapi jangan lupa. Kalau di sini ngurutinnya dari sini ya. 8 berarti 8 nanti akan ke 10 gitu ya. 10 kita dapat nilainya berapa? 21 gitu ya. Baru 27, baru nanti 76 yang terakhir ya. Nah, seperti ini, sama dengan yang tadi. Nah, nanti mungkin teman-teman jangan mix ya. Kan ada nilai minimum, maksimum. Kemudian nanti teman-teman urutkan baik secara naik atau menurun gitu. Nah, dibandingkan dengan metode pengurutan gelembung, metode ini lebih baik karena opsi pertukaran elemen hanya dilakukan sekali ya. Jadi nggak harus kayak tadi ya, PS1, PS2 dan sebagainya. Tetapi teman-teman tinggal ini tadi menandai mana tadi ya. Teman-teman akan menggunakan tadi apakah maksimum ataukah minimum gitu. Jadi menyorotinya mungkin lebih mudah bagi teman-teman, lebih cepat juga tadi ya prosesnya. Nah, kita masuk ke algoritma yang ketiga, pengurutan sisip ya, atau namanya insertion.
Nah, untuk metode pengurutan sisip menyisipkan elemen larik ya pada posisi yang tepat. Nah, pencarian posisi nanti dilakukan untuk menyisir larik, teman-teman. Selama penyisiran larik dilakukan, nanti teman-teman akan sama kayak tadi ya, menggeser-geser sehingga nanti teman-teman membuat susunan yang lebih terurut gitu. Nah, untuk algoritmanya adalah seperti ini. Narasinya mungkin agak sedikit panjang lebar ya. Nanti kalau diproses, teman-teman mungkin lebih lebih familiar dengan ilustrasi ya. Nah, untuk pace-nya sama ya. Tadi ada urutan dari ini ya, 2 dan ke n dan seterusnya. Nanti set Y L1 disisipkan satu nilainya. Nah, di mana nanti dengan asumsi dianggap sebagai P1, L1 dianggap sudah punya tempatnya. Jadi teman-teman menentukan titik L1, dianggap titik pace awal. Kemudian pace 2, elemen Y, L2 dicari tempatnya ya. Yang tepat di dalam L1 sampai 2 dengan menggeser elemen L11 ke kanan ya. Nah, di sini nanti kita ulangi juga dari L2 dan L3 dan seterusnya sampai L ke N ya teman-teman ya. Kita lihat nanti mungkin ke ilustrasinya biar teman-teman dapat gambaran. Nah, tinjauan larik sama dengan bilangan serupa, teman-teman. Kita coba ya, kita lihat bersama, larik akan diurut menaik. Nah, kalau di sini gimana? Ada yang mau mencoba? Kita lihat ya. Kalau apa namanya? Sisip ya, insert ya. Insert. Kita lihat bersama nih, teman-teman. Prosesnya. Asumsi P1. Nah, misalkan ya, jadi titik awal adalah P1 ya. Titik 1 dianggap sudah terurut ya elemen. Di sini kita tentukan. Misalkan di sini ya, dianggap sudah terurut L129. Kemudian diproses di PS2, di mana di sini ya, cari posisi yang tepat ya untuk L2. Di sini 27 di dalam 1 sampai 2 ya. Maka kita peroleh ya bahwa 27 ini lebih kecil ya. Akan ditukar teman-teman 27 di 29 di kanan. Berdasarkan asumsi susunan larik hasil PS2 kita dapatkan L3 adalah 10 di sini ya. 10 maaf ini ke blok. Kemudian kita coba lagi. Akan teman-teman sesuaikan di dalam larik 1 sampai dengan 3 di sini. Ada tadi ya nilainya 10 ya. Maka 10 adalah di sisi paling kiri ya. 10, 27, 29. Kemudian berdasarkan susunan larik kita dapatkan ya nilainya di L8 kita tentukan 8. Nah, di sini kita cek ya dari 1 sampai ke 4 L8 posisinya adalah di sisi paling kiri ya, sisi paling kiri itu. Kemudian selanjutnya ya 76. Nah, 76 di sini akan disisipkan nih teman-teman yang paling kanan. Kemudian kita masuk ke yang terakhir di mana nanti 76 berarti akan disisipkan yang maaf 21 maaf 21 tepatnya akan ada di tengah ya sebelum 27. Nah, dari contoh di atas diketahui bahwa kelemahan metode ini adalah terletak pada banyaknya pergeseran ya teman-teman ya untuk mencari posisinya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa melihat mana kiranya algoritma yang mungkin teman-teman mendapatkan gambaran. Kalau saya mungkin sekilas mungkin lebih mudah tadi ya teman-teman ya. Kita menggunakan selection tadi ya. Jadi cuma tinggal milih. Kalau yang ini teman-teman mungkin akan menggeser agak menyesuaikan juga. Nah, pada setiap P1 operasi pergeseran diperlukan minimum 1 kali ya. Untuk larik N besar, jumlah operasi pergeseran meningkat secara kuadratik sehingga pengurutan sisip kurang bagus untuk volume data. Nah, sisip ini juga agak sedikit kesulitan nanti teman-teman kalau teman-teman diminta agak sedikit ini ya datanya lebih banyak, teman-teman tentunya agak ini nyisip di sisi sebelah mana gitu ya. Nanti misalkan katakanlah 10 gitu. Mungkin teman-teman agak perlu ketelitian ya kalau melihat urutannya gitu. Kemudian ada metode pengurutan sel nih. Sel diberi namanya dari penemunya ya. Penemunya sel tahun 1959. Nah, metode ini merupakan perbaikan ya dari metode pengurutan sisip. Nah, kelemahan untuk metode sisip sudah diterangkan ya tadi ya, di mana teman-teman kalau misalkan dihadapkan pada volume data yang cukup besar, teman-teman mungkin agak sedikit kesulitan ya tadi ya untuk mengecek. Nah, kelemahan metode sisip tadi sudah dijelaskan. Jika data pada posisinya misalkan teman-teman diberikan 1000 data, nah di sini tentunya teman-teman akan menggeser ya posisinya dari 998 ya, jadi agak sedikit repot gitu ya kalau datanya besar. Nah, untuk mengurangi pergeseran terjauh, teman-teman bisa mengurutkan larik setiap K elemen dengan metode pengurutan sisip. Misalkan kita urutkan
5 elemen K, kita namakan juga step increment. Selanjutnya kita gunakan step lebih kecil, misalkan K3, lalu kita urut setiap 3 elemen, begitu seterusnya ya. Nah, nanti kita lihat akan selalu berkurang. Metode ini kadang dinamakan dengan metode kenaikan berkurang ya, diminishing increment sort. Nah, kita lihat metode pengurutan sel ditinjau pengurutan data integer. Nah, di sini ketika teman-teman dihadapkan datanya bukan lagi 6, tapi datanya bisa lebih banyak ya. Di sini ada 13 ya. 13 data di mana nanti mungkin angkanya cukup tidak terurut ya. Nah, di sini ada contoh ya ketika menggunakan sel ya. Untuk PES 1 5 step ya diurutkan dalam setiap 5 elemen nih teman-teman. Agak sedikit lebih rumit ya mungkin dibandingkan yang tadi ya. Nah, kita punya nilainya tadi ya. Ini nilai awal. Kemudian tadi ya, menentukan dulu ya. Titiknya nilainya masing-masing ada 35. Jadi urutkan setiap 5 elemen gitu, teman-teman. Di sini step 1 ya ada 35, 41, 81. Nah, di sini agak sedikit ini ya. Baris pertama menyatakan elemen yang sudah terurut pada posisi 1, 6, dan juga 11, teman-teman. Di sini ada 1, kemudian 6 dan 11. Kedua menyatakan elemen yang sudah terurut pada posisi 2, 7, dan 12 ya. Nah, dan selanjutnya sampai posisi baris kelima, elemen yang sudah terurut pada posisi 5 dan 10 ya. Yang ini dikenalkan tidak? Kayaknya di praktikum kayaknya masuk nggak? Kayaknya. Saya takutnya soalnya yang lebih general yang 3 tadi ya. Kalau di sini agak sel ini agak sedikit ini sih. Agak lebih rumit dibandingkan yang tadi ya. Yang basic aja dulu nggak apa-apa sih teman-teman nanti. Jadi kita tentukan ya tadi ya. Nilainya ada 35, 17, 11 ya. 11 masih tetap ya. 17 ini ada nilai di belakang, nilai yang ketujuh juga. Step 2 diurutkan setiap 3 elemen. Jadi kita punya berapa elemen tadi ya. Jadi dia ada ini teman-teman, urutkan dari 5 elemen dulu, kemudian 3 elemen, kemudian sampai ke 1 ya. Jadi buat urutan per elemen gitu. Di mana di sini nanti kalau saya sendiri juga melihatnya kayak urutannya tidak terlalu ini ya teman-teman ya. Coba kalau misalkan angkanya katakanlah tadi ya kita punya nilai yang cukup besar lagi. Nah di sini kayaknya jatuhnya agak sedikit lebih rumit lagi. Kalau misalkan kita urutkan dengan yang ini ya pesnya. Tapi nggak apa-apa untuk ini aja teman-teman. Untuk knowledge saja ada salah satu ragamnya yang menggunakan sel ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin ini ya cobakan gitu ya. Tadi yang basic biasanya lebih dikenalkan adalah 3 komponen tadi. Jadi teman-teman menggunakan bubble sort, kemudian tadi selection sort sama insertion. Nah, itu cukup general untuk pengenalan proses pengurutan ini ya, algoritma terurut. Pengurutan algoritma. Nah, di sini nanti untuk tambahan aja nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa menganalisis ya prosesnya di sini agak sedikit ini ya. eh, Time consuming juga. Dia prosesnya diurutinnya itu tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu cukup jelas ya. Nah, nilai-nilainya ini ya. Kalau dibilang di sini agak sihir ya, magic karena urutannya teman-teman untuk melihat polanya agak sedikit randomize gitu. Di mana teman-teman bisa menentukan posisi 1 bisa 1, 6 ke 11, tiba-tiba 2, 7 dan 12 gitu. Agak sedikit di sini disampaikan ya, kayak sihir gitu ya. Jadi agak magic kenapa ada missing part gitu ya. Nah, kita dapat memilih step-step yang lain. Jadi teman-teman kayak menentukan step sendiri. Jadi teman-teman menentukan titik-titik tertentu untuk membuat acuan ya. Kalau misalkan titik pertama itu angka berapa, nah nanti teman-teman akan membandingkan elemen-elemen yang dari titik-titik yang teman-teman tentukan gitu. Nah, di sini agak sedikit mungkin time consuming atau membutuhkan waktu, misalkan teman-teman dihadapkan pada angka yang besar. Nah, ini adalah algoritma prosesnya gitu ya. Ini untuk sel gitu, teman-teman. Algoritma pengurutan sel pertama-tama dimodifikasi dari pengurutan sisip ya. Tapi kalau teman-teman nanti coba lihat tadi ya sama. Jadi konsepnya sebenarnya dari sisip. Hanya saja di sini nanti teman-teman menentukan tadi angka untuk masing-masing stepnya. Teman-teman ada di angka berapa ya. Jadi indeks keberapa yang teman-teman jadikan acuan. Nah, di sini berarti by default teman-teman bisa menentukan sendiri. Nah, ini adalah ragam contoh ketika si ini ya si autor coba menentukan titik-titik tertentu gitu ya untuk memudahkan ketika diurutkan gitu. Nah, nanti berarti kalau berdasarkan itu teman-teman bisa beranalogi dengan beberapa titik yang teman-teman tentukan. Kemudian nggak apa-apa, ini untuk tambahan aja. Kemudian ada juga metode quick sort.
atau namanya partition exchange sort ya. Nah, di sini ditemukan oleh Carhour. Nah, untuk mempertinggi efektivitasnya, nanti metode ini menggunakan ini ya, jarak kedua elemen yang ditukarkan. Nilainya ditentukan cukup besar. Kita lihat secara garis besar metode ini dijelaskan misalkan kita akan menentukan vektor A mempunyai nilai n. Kita pilih nilai sembarang vektor. Ini juga ada pakai vektor ya teman-teman ya. Mungkin agak sedikit ini beda juga yang quick sort ya. Mungkin nanti kalau teman-teman melihat di dalam struktur kode agak sedikit berbeda. Kalau di sini kita lebih ke logik ya kalau algoritma. Teman-teman cuma mencocokkan aja logika berpikir teman-teman sebelum dikodingkan aja. Lalu semua elemen tersebut disusun untuk menempatkan nilai X pada posisi J. Sedemikian rupa sehingga elemen 1 sampai ke elemen J min 1 ya mempunyai nilai lebih kecil dari X. Dan elemen J plus 1 sampai ke N mempunyai lebih besar dari X. Dengan demikian mempunyai dua subvektor. Nah di sini ada vektor juga teman-teman. Ada satu inisial apa ya istilah konsep baru juga ya. Nah, proses di atas diulang ke dua subvektor. Nah, kita lihat kayaknya lebih kompleks juga kalau di sini. Tapi kita lihat. Misalkan kita punya vektor yang elemennya seperti ini. Jadi kita diberikan satu vektor dengan satu urutan larik. Diambil elemen pertama, yaitu 23. Nah, elemen ini akan diletakkan di satu posisi, sehingga akan membagi vektor atas menjadi dua subvektor. Jadi teman-teman katakanlah menentukan satu titik, kemudian dibagi ya. Dengan subvektor pertama di kiri, nilai elemennya selalu lebih kecil atau sama dengan 23. Dan subvektor yang kedua di kanan nilainya lebih besar dari 23. Masing-masing subvektor tersaji. Jadi tadi kalau di sini dibagi dalam satu vektor ya, kelompoknya ya teman-teman ya. Tadi kata kuncinya adalah menentukan satu titik. Misalkan di sini analoginya 23, di mana untuk yang kiri ini adalah value yang lebih kecil atau sama dengan 23 tadi ya. Yang di kanan adalah lebih besar ya atau sama dengan 23. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan dua kelompok ini ya bilangan. Ada nilai 12, 23 dan 16. Kebetulan di sini teman-teman akan mendapati ya teman-teman ya 23 ini akan diulang dua kali. Jadi hati-hati. Di sini maka 23 akan muncul lagi karena 23-nya ada dua, jadi tidak hanya satu. Nah, hal ini juga mungkin terjadi ketika teman-teman diminta mengurutkan bilangan ya. Ternyata ada bilangan yang sama. Nah, kondisinya tadi ya diminta teman-teman kalau grup yang kiri adalah yang ini ya lebih kecil atau sama dengan. Maka dikelompokkan ada 12, 23, dan 16. Kemudian kita lihat di sisi ini sisi kiri, kita geser ke sisi kanan, ada 45, 24, 56, 36, dan 27. Berarti value-nya lebih besar atau sama dengan 23 ya. Di mana nilainya belum terurut nih teman-teman. Kemudian, pada kedua subvektor, kita proses seperti di atas sampai seluruh vektor dalam keadaan terurutkan. Misalkan gambar 3 ya, menyajikan proses selengkapnya untuk quicksort-nya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Tadi kita ini ya, tentukan tadi ya nilainya 23. Nah, di sini tadi kita tentukan nih teman-teman. Untuk gambar satu ya. Ini sampai dengan ilustrasi quicksort ya. Sampai terurut ya teman-teman ya tadi. Kita punya berapa nih tadi? Di sini, oh ini bukan 20, maaf 56. 56 bukan ininya ya teman-teman ya, titik ininya ya. Jadi ini masih urutan yang tadi. Ini adalah bilangan aslinya kalau nggak salah. Ini ya. Jadi 23, 56 kebetulan yang di tengah. Ini 16 ya. Jadi bukan berarti 56 ini turun ke bawah gitu. Tadi kita sudah membuat dua kubu tadi ya, hasil dari 12, 23, dan 16. Nah, nanti teman-teman diurutkan seperti ini, 23, kemudian tadi ya 45 bla bla bla, seterusnya. Kemudian tadi teman-teman tinggal mensorting saja, mengurutkan saja dari masing-masing subvektor kan tadi perintahnya. Jadi kita punya subvektor ini, kita urutkan berarti 12 dulu gitu ya. Baru ini ada 23 sama 16 ya. Nanti akan kita tukar ya teman-teman ya posisinya ya. Ini tadi 23, di sini ada ini juga typo ya. Sebentar. Ini kita edit nih. Ada angkanya salah. Ini salah deh, ini 16 ya.
23 sama 16 ya teman-teman ya. Nanti kan kita tukarkan ya si 16 baru 23 ya. Maka kita dapatkan yang subvektor di depan hasilnya adalah 12, 16, 23. Di mana kita tentukan tadi ya titik tengahnya adalah 23 berarti tidak berubah makin ke bawah. Kemudian tadi ya subvektor yang ada di sisi kanan adalah nilai lebih besar sama dengan tadi. Nah, nanti teman-teman akan cek ya urutannya di sini 24 34 27 misalkan teman-teman kelompokkan lagi ya. Di sini nilai terbesarnya 45 dan 56. Kemudian teman-teman tinggal mengurutkan subvektor ini ya. 24 27 34 berarti nanti 24 dulu yang paling kecil, kemudian nanti menukarkan ya antara 34 dan 27. Sehingga kita dapat 24 27 34 ya. 45 46. Nah, sehingga kita dapat ilustrasi terurutnya gitu. Nah, gambar 3 menunjukkan proses pembagian vektor ya menjadi sub-sub vektor. Jadi cara termudahnya ini mungkin lebih memudahkan teman-teman. Untuk quicksort ini lebih make sense juga menurut saya. Nanti teman-teman membagi dalam satu subvektor, teman-teman tentukan satu titik, teman-teman akan ini ya apa namanya mengurutkan berdasarkan vektor-vektor yang tadi. Jadi cuma bagian kecil, jadi lebih memudahkan ya dibandingkan tadi agak ini ya, agak magic ya tadi ya kalau kita menggunakan sel tadi ya. Kemudian gambar keempat memperlihatkan vektor yang telah selesai dilakukan ini ya pengurutan menggunakan quicksort. Nah, dari ilustrasi teman dapat dilihat bahwa quicksort ini diimplementasikan menggunakan dua cara, non-rekursif dan rekursif. Nah, pada kedua cara implementasi, persoalan yang perlu diperhatikan adalah cara teman-teman meletakkan ya satu elemen posisi sehingga memenuhi ketentuan ya, menyimpan batas-batas berdasarkan tadi ya subvektor. Mau dibagi-bagi gitu ya teman-teman ya, biar teman-teman dimudahkan ketika melakukan pengurutan. Nah, gambar 3 memperlihatkan bahwa elemen pertama sampai satu tempat sesuai bergerak ke satu arah. Sedangkan untuk mempercepat nanti teman-teman bisa memposisikan ya arah kanan dan kiri berdasarkan urutan dari bilangan. Nah, ini untuk 9 vektor. Nah, di sini tentukan ya I1 bergerak ke kiri ke kanan ya dan C untuk bergerak ke kanan ke kiri gitu. Nah, di sini I1, di sini C-nya 9. Ambil elemen pertama. Jadi untuk quick sama seperti tadi, teman-teman menentukan titiknya gitu ya, teman-teman ya. Jadi habis itu baru tadi ya dibuat ya subvektornya. Subvektor kemudian nanti teman-teman tukarkan ya posisi subvektornya gitu. Sama dengan yang tadi ya. Nanti biar teman-teman bisa mengecek lagi sama ya serupa. Nah, sama. Jadi teman-teman akan menggrupkan berdasarkan subvektor kiri dan subvektor kanan. Sama kayak yang tadi. Kemudian yang ini yang non rekursif ya. Jika memerlukan dua buah tumpukan untuk menyimpan batas subvektor, tumpukan pertama mencatat batas kiri dan tumpukan kedua batas kanan. Sama ya caranya, tapi nanti mungkin di sini non-rekursif. Masing-masing elemen pada kedua tumpukan harus bertipe integer. Dalam prosedur disajikan hanya digunakan untuk tumpukan, tapi elemennya bertipe record ya. Nah, kiri untuk mencatat batas kiri, kanan untuk kanan ya, batas di kanan ya. Nah, kita lihat dengan mengacu contoh. Nah, medan kiri diatur sama dengan 1, yang kanan sama dengan N. Nah, kita lihat untuk visualisasinya. Sesuai dengan sifat tumpukan, maka elemen paling atas akan dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga melihat gambar ini ya, 5B, maka subvektor kanan, kalau di sini mungkin teman-teman akan melihat ya, kiri dan kanan ya, batas kiri dan kanan ada angkanya. Sama ya, satunya dengan kata lain, program mengerjakan subvektor. Kalau di sini tumpukannya agak sedikit berbeda, teman-teman ya. Bentuknya ya, iterasinya nanti agak sedikit berbeda di sini. Kanan dan kirinya ya. Jadi tidak seperti yang tadi ya bilangan ya. Mungkin lebih memudahkan teman-teman menggunakan yang ini saja sih tadi ya. Jadi dipecah dalam satu subvektor, kemudian masing-masing subvektor teman-teman bisa urutkan ya. Kalau di sini ada tumpukan juga, bukan nilai bilangan. Jadi modelnya adalah dari kiri ke kanan, tetapi dia menumpuk bilangan ya. Dari 1, kemudian ini ya 4, dia 6, 9 gitu ya di atasnya. Jadi dia numpuk bilangan. Kalau kalau saya melihatnya mungkin lebih enak dijajar ya. Jadi teman-teman kelihatan mana yang lebih besar nanti tinggal di switch gitu ya. Nah, ini adalah untuk algoritmanya step by step yang teman-teman bisa buat, tapi di sini menggunakan narasi ya. Dari langkah 0, misalkan angka 0 adalah inisialisasinya, nanti dilihat ya seperti apa. Misalkan dari pembacaannya dulu, kemudian diinisialisasi.
dicek gitu ya variabelnya, baru dikerjakan prosesnya. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Nah, tadi ya saya berikan satu lagi tadi ya, mungkin kalau teman-teman melihat ada PPT gitu. PPT-nya di sini ya. Saya sambil share screen. Kita lihat untuk PPT-nya, teman-teman, sama dengan yang tadi, hanya saja nanti di sini adalah dalam format ini ya, sorting. Sortingnya tapi algoritma pseudocode, teman-teman. Kalau tadi sortingnya kan sorting kita pakai ini ya, narasi dan juga kita lihat implementasinya ya, ketika kita membandingkan beberapa ragam baris bilangan larik gitu ya. Nah, di sini untuk pengurutan sama ya dengan yang tadi, konsepnya mungkin kita bisa skip. Nanti di sini silakan ya, kita lebih melihat pada struktur bentuk pseudocode-nya nih, teman-teman. Di sini ada contohnya. Teman-teman bisa melihat ya, di sini untuk mengurutkan dengan menggunakan pseudocode ya tadi ya. Kita punya contoh pseudocode pengurutan gelembung atau bubble sort ya untuk menaik atau ascending seperti ini, teman-teman. Jadi prosedur urut gelembung seperti ini, seperti biasa ya. Teman-teman akan menentukan di sana ada parameternya ya, ada nilai input dan nilai output ya. Kemudian deklarasinya, kemudian teman-teman akan mendeskripsikan nih tadi ya proses yang dijalankan ya tadi ya. Misalkan ya tadi ya, kalau tadi mungkin teman-teman akan mencobakan dengan satu nilai tertentu gitu ya, kita coba tadi ya analogi proses pertukarannya. Nah, di sini nanti teman-teman dari proses pertukaran yang sudah kita lakukan tadi ya, kita pakai bilangan, kemudian kita tukar. Nah, nanti saya minta teman-teman untuk menyusun ya, kalau dibuat di dalam satu struktur pseudocode seperti apa gitu. Misalkan di sini deskripsi for i di sini ya sama dengan bahwa satu ke n-1 ya dilakukan, kemudian k-nya dia akan down to ya, i-nya ditambahkan satu nih teman-teman. Jika LK ya tadi ya kurang dari, maka akan dipertukarkan tadi ya kan rumusnya, ketika dia kurang dari dia akan ditukar karena sisi kanan adalah sisi yang lebih besar. Tadi kan aturannya untuk yang bubble ya, bubble sort gitu ya. Jadi TEMP ini adalah titik awal temporary. Kita berikan nilai LK dulu. Nah, ketika LK kita bandingkan tadi ya dengan nilai LK min 1. Nah, ketika LK ini ya, min 1 ini nanti posisinya ini ya, tadi LK-nya kita dapatkan ya, kita pertukarkan nilainya kalau memang lebih besar gitu ya teman-teman ya. LK min 1-nya lebih besar, maka di sini teman-teman akan berganti ya. Nah, masuk di sini LK, LK sama dengan LK min 1 ya. Kemudian LK kurang 1 ini TMG. Mungkin agak sedikit ini ya. Bertukar ya. Jadi sama dengan konsep yang kemarin teman-teman. Kalau saya di kelas yang satunya teman-teman. Jadi kita tukarkan bilangannya aja. TEMP ditukarkan ya dengan satu value tertentu atau mungkin boleh dengan tidak harus LK tapi boleh pakai ABC gitu juga boleh teman-teman. Jadi nilai value pertama kan A, nanti ketika nanti A atau B tadi ya nilainya mungkin ini apa namanya? Value-nya tadi lebih besar, teman-teman bisa pertukarkan gitu ya nilainya. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman diminta untuk membuat pengurutan gelembung yang untuk menurun. Kalau tadi kan menaik ya, menaik TMP dari nilai LK, LK dipertukarkan ya dengan LK min 1 gitu ya. Kalau misalkan nilai LK lebih besar. Jadi TMP kita tadi kasih nilai LK, kemudian LK-nya akan menjadi sama dengan LK min 1 gitu. Kemudian karena nilai LK-nya lebih kecil nih teman-teman. Jadi nanti, maaf, LK LK dengan LK min 1 ya. Kalau misalkan LK di sini berarti LK-nya akan sama dengan LK min 1. Jadi posisinya nanti akan ditukar ya teman-teman ya. Jadi K min 1 yang lebih besar. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang selection ya. Kalau selection tadi ya, kita pilih ya tadi ya. Kalau dengan cara memilih, teman-teman menentukan nilai max dan min. Nah, untuk max dan min tadi teman-teman selectnya itu bisa select maksimum, select minimum ya. Kemudian tadi terurut menaik dan menurun. Jadi semoga tidak bingung ya. Nanti kalau misalkan kita diminta membuat struktur algoritma, sama dengan tadi teman-teman. Jadi membuat satu inisiasi gitu ya deklarasinya dulu. Nah, tapi untuk di sini, nah untuk gambaran di sini teman-teman nanti akan diberikan misalkan ya contohnya kalau dibuat algoritma inputnya n ya for i n down to kedua gitu ya akan dilakukan ini
I max sama dengan I ya. I maksimum sama dengan I. Kalau misalkan K ini ya, I-nya min 1, dia akan dilakukan ini ya, pengecekan ya. If DK lebih besar dari DI max, maka I max-nya ini ya sama dengan K. Kemudian kita dapatkan TMP DI ya. DI di sini akan diisi dari DI nilai maksimum, maka Dmax akan menjadi nilai TEMP-nya. Nah, TEMP adalah temporary nilai value yang kita tentukan di awal, teman-teman. Kemudian nanti kalau misalkan nilai itu lebih besar, maka akan diisikan ya tadi ya dengan value yang kita tentukan tadi, yang nilainya lebih besar. Nah, ini hanya untuk strukturnya. Itu. Kemudian kita masuk ke pengurutan sisip nih, teman-teman. Untuk pengurutan sisip sama dengan yang tadi ya, kita nambahkan sisipan. Nah, di mana di sisipan di sini kalau kita lihat langsung ya ke pseudocode-nya. Kalau jatuhnya kayaknya kalau di pseudocode agak lebih ini ya, lebih lebih membutuhkan ekstra pemahaman dibandingkan yang tadi ya. Kalau kita pakai analogi bilangan kayaknya lebih lebih memudahkan teman-teman untuk menggeser dan memproses ini ya, pergeseran bilangannya. Nah, di sini ketika kita dihadapkan untuk sisipan ya, misalkan di sini kita diberikan nilai I itu sama dengan 2 ke N ya, nilainya X ini sama dengan LI, J sama dengan I min 1 ya. Di sini ada nilainya ketemunya false gitu. Saya takutnya teman-teman agak sedikit ini ya, karena memang step by stepnya agak lebih ini sih, lebih apa namanya, membutuhkan pemahaman. Kemudian nanti while J lebih besar sama dengan 1 dan di sini not ketemu ya, belum belum ditemukan hasilnya. Maka nanti ini ya, untuk nilai if kurang dari LJ maka tadi disisipkan tadi ya. LJ plus 1 sama dengan LJ ya. J kurang dari 1 ya. Nanti kita dapat tadi ya nilai ketemu ini adalah hasilnya nih teman-teman. Hasilnya di sini true, maka C kurang dari 1 ya, atau ketemu. Di sini kita dapat nilai X-nya adalah L, C ditambah 1. Agak sedikit ini juga sih, saya menjelaskan ininya juga agak sedikit membutuhkan ini teman-teman. Kayaknya nanti teman-teman ini saja. Contohnya nanti teman-teman menggunakan bilangan saja. Kalau yang di Pak Novi kemarin mungkin ini ya, percobaan ya. Pakai mencobakan soal ya. Kalau di saya tadi saya pengen buat algoritma, tapi takutnya teman-teman nanti bingung urutannya ya. Mungkin nanti kalau misalkan latihan, nanti teman-teman bisa mengurutkan dengan ini aja ya, dengan contoh bilangan prosesnya saja ya. Nanti algoritmanya diurutkannya seperti apa gitu ya nanti teman-teman. Kalau pakai logic kayaknya ini enggak. Nanti kalau misalkan teman-teman dicobakan aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin ini ya untuk latihan bisa dicobakan ya. Jadi nanti sebenarnya saya minta untuk mengurutkan gelembung tetapi terurut menurun. Jadi lawan katanya dari yang ini. Kalau tadi kita diminta untuk menaikkan ya, menaikkan adalah prosesnya adalah menukar ya tadi ya nilainya gitu ya. Jadi ada TEMP, kita tentukan tadi ya LK gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi nilainya ternyata bandingkan LK dan LK1 ternyata lebih besar, nanti kan kita akan tukar menjadi nilainya yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau misalkan di yang kedua nanti teman-teman menukar di nomor 1 adalah teman-teman mengurutkannya adalah menurun. Kalau tadi menaik berarti nanti teman-teman saya minta mengurutkannya menurun gitu ya. Gimana gitu ya untuk algoritmanya. Tapi nanti teman-teman coba aja, bukan untuk tugas tapi nanti kalau misalkan teman-teman bisa dicoba saja. Kemudian untuk pengurutan seleksi sama konsepnya dengan yang ini. Tapi logiknya nanti teman-teman ubah saja algoritmanya. Jadi untuk ini, algoritmanya teman-teman ubah untuk minimum tapi menaik gitu. Kalau tadi kita menentukan di sini adalah ini ya, nilai maksimum. Kalau di sini kan kita tentukan nilai maksimum. Tadi kita membuat contoh tapi pakai ini ya, analogi bilangan, nilainya maksimum di sini menaik. Nah, bagaimana kalau kasusnya kita tentukan dengan contoh algoritma ini, teman-teman bisa ubah ya. Kalau seleksinya ini adalah minimum, tapi menaik gitu. Jadi kita menentukan tadi langkah awal adalah apa? Menentukan nilai minimumnya dulu. Baru teman-teman naikkan ya dengan analogi bilangan yang saya bahas dengan PDF file tadi ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengurutan sisip menurun.
Jadi sisip menurun ini adalah lawannya dari yang di sini. Di sini adalah sisip larik tapi untuk menaik, teman-teman. Nah, sisip larik untuk menaik adalah tadi ya. Jadi teman-teman membuat tadi ya satu urutan disisipkan, tetapi sifatnya untuk menaikkan tadi ya, dinaikkan, menentukan tadi titik, kemudian tadi ya dinaikkan gitu. Nah, bagaimana kalau disisipkan tetapi untuk yang menurun gitu. Jadi lawan katanya sih teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh tadi ya algoritmanya. Nanti teman-teman bisa cobakan sebagai latihan saja. Kalau sampai nggak apa-apa boleh, tapi kalau nggak nyampe kayaknya agak banyak ya tadi ya. Udah 11.28. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan sampai silakan dicoba saja dimodifikasi algoritmanya sehingga bisa mengakomodir tadi hitungan-hitungan atau analogi ilustrasi yang coba kita bahas tapi yang pakai angka tadi teman-teman. Tapi berkebalikan dari apa yang dituliskan algoritmanya. Karena algoritmanya mungkin tadi menaik ya. Nah, di sini mungkin saya lebih memilih yang menurun dan juga nilainya yang minimum. Nah, gitu teman-teman bisa dicoba dulu mungkin. Silakan teman-teman. Nanti bisa dimodifikasi saja prosesnya gimana gitu ya. Tapi tadi analoginya tetap mungkin kita mengacu tadi ya, ilustrasi atau analogi bilangan yang kita coba bahas tadi. Nah, mungkin untuk contoh bilangannya teman-teman bisa melihat di PDF-nya. Nah, untuk nanti latihan saja. Jadi latihan ini sifatnya kalau misalkan teman-teman ada yang bisa silahkan ya. Seperti biasa untuk presentasikan hasilnya, dimodifikasi saja dulu algoritmanya dan kita coba ya tadi ya beberapa kalau dibuat menurun dan juga tadi ya dibuat minimal dan sebagainya min gitu ya. Apa yang ini ya. Tadi saya minta berkebalikannya saja. Jadi teman-teman dicobakan dulu saja gitu. Nanti bagi yang bisa bisa presentasi. Tapi tidak untuk tugas kok yang ini. Gitu ya, teman-teman ya. Maaf ya, kayaknya materinya agak banyak tadi ngebahasnya. Karena tadi saya ini ya, ilustrasikan. Nah, mungkin dari ilustrasi contoh tadi dengan PDF, teman-teman coba gunakan penulisan ya di dalam analogi struktur algoritma. Gitu. Oke, silahkan dicoba dulu aja, teman-teman. Tadi filenya saya share ini ya, Google Drive, maaf, OneDrive gitu. Coba dicek dulu, ada dua file di sana. Kalau misalkan kesulitan, nanti teman-teman nanti kita ini ya kita bahas seperti apa hasilnya gitu teman-teman. Silahkan dicoba dulu gitu teman-teman gimana nanti nanti kalau misalkan 15 menit lah 45 teman-teman dicoba dulu. Boleh pilih salah satu aja. Kan tidak untuk tugas saya mintanya. Kan kemarin saya sampaikan nggak usah tugas nggak apa-apa. Jadi teman-teman dicoba saja dulu. Yang bisa nanti silahkan ya seperti biasa ya presentasi mungkin ya. Nanti di 45 deh. Tadi saya agak terlambat gitu. Kalau misalkan tidak bisa nanti kesulitan nanti kita bahas teman-teman yang gimana gitu ya bentuk algoritmanya ketika tadi kita balik menurun dan juga untuk menentukan nilai minimumnya gitu. Silahkan dicoba dulu ya. Nanti kalau kesulitan nanti kita bahas. Filenya sudah saya share di Leads ya. Mungkin kalau misalkan sambil dibuka silahkan bisa pakai Word atau mungkin ini pakai apa namanya eh untuk ini ya text editor karena nggak pakai ini teman-teman nggak pakai codingan tapi algoritma mungkin lebih ke logiknya aja teman-teman saya membuat ini ya untuk mengerjakan agar teman-teman melatih aja sih jadi bentuknya seperti apa kalau kita balikan gitu ya kasusnya biar nanti teman-teman dapat gambaran nanti kalau kesulitan nggak apa-apa nanti kita bahas di 15 menit berikutnya silahkan dicoba dulu ya
Ibu boleh ini nggak menjawab yang latihan nomor satu, Boleh, ya boleh, minimum menaik. boleh, boleh, boleh. Silakan, Mas. Habis azan aja kali ya? Gimana? Kayak di saya juga azan deh. Oke, baik Bu. Habis azan ya? Ya, tapi nggak apa-apa nunggu Bu ya. Nunggu sebentar ya. Nanti teman-teman mungkin bagi yang sudah nanti nunggu dulu ya. Habis azan dulu kali ya. Biar ini lebih mungkin nggak terlalu ini nanti. Takutnya suaranya pas ini juga. Sudah kelihatan belum Bu? Sudah. Bentar lagi ya Mas ya. Kayaknya deh. Di saya Iya Bu. belum selesai soalnya ya. Disiapkan aja dulu. Silahkan Mas Zuhri dicobakan dulu untuk dijelaskan ke teman-temannya bagaimana prosesnya untuk nomor satu ya. Iya Bu. Ini yang proses selection yang minimum dengan tersusun Eh, menaik Bu ya. nomor satu berarti gelembung kan ya, yang bubble. Oh ini selection, selection Selection Bu, berarti nomor yang berapa ya? nomor berapa? Tadi Dua apa selection dua ya. tiga? Dua ya Bu. Oh oke, selection yang minimum. Oke oke, saya kira tadi nomor satu. Sebentar, kita lihat bersama. Untuk selection ya, yang nilainya minimum ya, kita buat nilainya tadi saya minta minimum tapi menaik ya. Dicek lagi ya, minimum tapi menaik. Baik, silakan Mas Zuhri, silakan. Ya ini
kita urutkan dengan L itu lariknya integer dengan input gunnya itu N yang di petadanya integer. Kita urutkan elemen-elemen larik L 1 sampai ke N Bu ya. Sehingga tersusun menaik dengan algoritma pengurutan seleksi minimum. Pas deklarasinya variabelnya I sama dengan integer. Terus ada lagi K sama dengan integer sebagai pencacah untuk mencari nilai minimum. I min sama dengan integer indeks yang berisi nilai minimum sementara. Terus yang variabel berikutnya integer berubah bantu untuk pertukaran atau variabel. Algoritmanya for yaitu looping I yang satu ke N dikurang satu nanti setiap langkahnya Bu ya dikurang satu kali cari elemen minimum di dalam L I sampai ke N I min sama dengan I elemen sebenarnya ini I min kayak tanda panah Bu ke arah kanan Mhm. tapi karena saya nggak bisa tanda Iya, panahnya sama itu dengan saya aja nggak sama apa-apa. dengan AA sama dengan I elemen pada indeks ke I diasumsikan sebagai elemen minimum sementara. Lalu looping lagi dengan variabel yang berbeda yaitu J yang dimana ada I plus satu. Jadi mulainya tuh dimulai dari satu terus ke N lalu ada pemilihan if dengan L indeksnya J kalau kurang dari L indeksnya I min. Berikutnya I min sama dengan J. Lalu tutup kurung if-nya lalu tutup kurung yang pengulangannya. Terus yang bagian tem else indeksnya I, lalu yang L indeks I-nya sama dengan L indeks I min. L indeks I min sama dengan tem. Terus berakhir Bu, yang Oke, for pengulangannya. oke, di sini ya. Oke, teman-teman, kalau yang lain gimana? Dari algoritma yang sudah dibuat oleh Mas Zuhri, teman-teman gimana? Ada saran atau ada masukan? Sudah sesuai atau belum? Gitu. Saya tanyakan kembali ke teman-teman gimana? Kalau menentukan nilainya seperti ini, sudah sesuai apa belum? Sebelum kita bahas. Gimana? Yang lain? Ada saran atau bingung? Jadi di sini mungkin kalau misalkan Mas Zuhri menentukan ya, kalau tadi selection kan aturannya berarti apa? Di situ. Kalau jadi teman-teman mungkin kalau bingung teman-teman yang TEMP ini hanya untuk kita ketika kebetulan pas saya menukar bilangan kalau nggak salah kemarin deh menukar bilangan tuh pas di kelas satunya ya yang di kelas A kayaknya deh saya sempat ada ini ya menukar bilangan algoritmanya sama teman-teman. Jadi kayak kita membuat temporary gitu ya di sini ya. Jadi nanti teman-teman hanya menukarkan saja. Misalkan teman-teman boleh pakai LI itu A terus LI itu sebenarnya L min itu B gitu loh. Jadi antara tukar antara A sama B itu kan cara menukarnya seperti ini gitu. Untuk variabelnya terserah teman-teman aja. Itu cuma untuk analogi saja. Nah, kata kuncinya adalah di sini teman-teman. Kalau di if-nya ya, nanti adalah teman-teman menentukan maksimum, minimum, menaik, nurun gitu ya tadi. Nah, nanti teman-teman tentukan di sini. L J kurang dari L min ya. Kita menentukan tadi adalah seleksi nilai minimum. Jadi kalau logikanya dari gambar ini gitu, dari logika algoritma ini, LJ kurang dari L min. Jadi kalau kita menentukan satu L min nilai kecil, itu berarti ditaruh di mana? Sisi kanan apa di sisi kiri? L minnya. Yang paling kecil. Yang paling kecil jatuhnya di sisi kanan apa kiri, teman-teman? Ini jadi menaik apa menurun nih? Bener nggak? Yang lain. Bingung nggak? Mas Zuhri mungkin bisa pakai analogi. Kalau misalkan L-nya itu angka yang paling kecil gitu. Terus gimana? Kalau satunya gimana prosesnya kalau seleksi tadi? Kalau misalkan kita kasih angka gitu. Dia kan diminta seleksi minimum ya. Tapi apa tadi? Saya agak dibalik kalau nggak salah tadi saya mintanya ya. Seleksi minimum menaik gitu.
minimum berarti kita tentukan apa tadi? Titiknya adalah angka yang paling kecil. Oke, kemudian menaik ya. Menaik berarti apa? Menaik itu makin ke kiri apa makin ke kanan, makin besar apa makin kecil? Minimum menaik. Bingung nggak? Agak bingung ya jadinya. Saya tanyain ininya ya. Apa angkanya kalau pakai ilustrasi angka ya? Elminnya gimana? Elmin. Elminnya itu kan angka yang paling kecil ya tadi ya. Iya, Bu. Min berarti oh, masih ada ini. Ya Tanda lagi komat. komat Masih gitu. komat. Ntar ya habis. Nah, teman-teman yang lain gimana? Kalau misalkan tadi ya, kita menggunakan nilai minimum gitu. Minimum berarti antara kiri dan kanan ya. Kalau diminta menaik gitu ya, menaik berarti minimum. Tadi kata kuncinya adalah minimum. Kalau naik berarti nilai kiri itu apa? Lebih kecil, Kecil. betul kan? Ke kanan Ke dia akan kanan menaik semakin besar. besar ya. Nah, di sini kalau misalkan seperti ini, nah tentunya teman-teman akan mengecek tadi ya. Kalau ke kanan akan semakin ini ya menaik ya. Nah, kalau posisinya seperti ini benar nggak? Tandanya yang jadi kata kunci adalah tandanya, teman-teman. Tadi kan kalau misalkan min berarti paling kecil, kalau menaik apa? Kanan berarti makin besar ya. Nah, kalau di situ lebih besar minnya gitu ya. Benar ditaruh di kiri, teman-teman. Makin kecil menaik ya. Di situ makin besar, benar nggak? Benar? Saya cuma menanyakan aja mengkonfirmasi ke teman-teman. Kalau misalkan kita pakai analogi angka gitu ya. Jadi Lmin di sini ya. Lmin nilainya gimana? Nilainya kan minimum. Nah, kalau minimum berarti benar atau tidak gitu ya. Jadi kalau besar katakanlah satu nilai dengan nilai minimum gitu ya. Nilainya kalau tadi kan kita pakai kalau di saya tadi contohnya apa? Kalau di saya tadi saya pakai nilainya mana sih tadi? Oh, di saya pakainya max ya. Maxnya ya, nilai maxnya tapi dibuat ini ya. Kalau kiri yang lebih besar ya. Nah, kalau di sini menaik ya teman-teman. Benar nggak? Saya tanyain lagi ke teman-teman. Jadi benar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tadi hanya saja di sini dibalik ya. Kalau misalkan teman-teman diminta, kalau di contoh saya tadi kan pakainya nilai maksimum gitu. Jadi kalau maksimum teman-teman tentukan nanti tentunya kalau minimum menaik berarti yang kiri itu lebih kecil, yang kanan akan lebih besar gitu. Nah, kalau di sini berarti kan nanti akan ini ya ke dia menggunakannya minimum ya. Minimumnya berarti nanti tentunya akan ditukar ya. Yang akan lebih besar ada di sisi kirinya ya. Nanti maaf, ini menurun kebalik. Maaf, saya yang kebalik. Yang di Mas Zuhri kebalik aja tandanya, Mas. Jadi dibalik, maaf ya, lupa tadi. Sayanya malah yang kebalik. Jadi tandanya dibalik aja. Di Yang sebelah sini, Bu. tandanya dibalik. Seperti Jadi ini. ya, jadi karena ke analoginya yang lebih ini sih. Analoginya yang min. Ini habis ini saya ya, bentar. Ada ini. Jadi analoginya karena pakainya min gitu. Kalau di saya kan pakainya max ya. Pakai max. Jadi nanti kalau misalkan nilainya kan tadi ini ya. Dimintanya tadi saya menurun apa menaik sih tadi. Kadang-kadang agak ini ya nilai minimum nilainya ini ya makin kecil ya teman-teman akan buat nilainya itu menaik ya jadi nilainya oh ya maaf maaf saya yang kebalik baca salah 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 benar 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 Mas Zuhri benar yang pertama tadi saya mintanya minimum menaik maaf ini yang hati-hati ya jadi karena memang dia ada dua kondisional jadi teman-teman set kata kuncinya adalah minimum dulu tapi dia naik gitu ya jadi nilai minimum ini akan di sisi kiri gitu ya dia akan naik 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 terus ke kanan gitu ya. Nah, hal ini aja sih sebenarnya yang teman-teman saya minta capture atau tangkap gitu. Jadi proses kayak tadi kan pertukaran bilangan gitu ya. Teman-teman jangan bingung. Jadi kalau minimum berarti nilainya set angka kecil, berarti angka kecil itu akan naik atau turun. Kalau naik berarti kan dari kecil ke besar ya. Berarti kiri itu posisi yang paling kecil, dia akan makin naik gitu. Nah, lawan katanya adalah kalau misalkan teman-teman akan menurun gitu. Menurun berarti kata kuncinya adalah dari besar ke kecil gitu. Jadi semoga tidak ini ya,
Karena memang berkebalikan gitu. Hati-hati nanti pas ininya. Karena nanti teman-teman juga kalau pakai untuk selection mungkin hati-hati. Teman-teman akan menentukan nilainya maksimum atau minimum. Kalau maksimum kan nanti akan ini ya, ada nilainya paling tinggi dulu yang jadi acuan, baru nanti teman-teman urutkan ke bawah gitu ya. Nah, kalau minimum berarti kata kuncinya di nilai minimum, nanti teman-teman sesuaikan posisinya saja. Nah, hati-hati saya aja sampai bacanya kebalik gitu ya. Betul, betul. Boleh. Boleh seperti ini, teman-teman. Nah, silakan Mas Zuhri bisa mencatatkan nama dan NIM-nya. Hati-hati ya, teman-teman ya, untuk selection. Karena dia ada Oke, nilai max sama min. Nanti oke. bisa ketuker apa namanya tandanya. Kata kuncinya adalah di if-nya ini teman-teman kalau bikin algoritmanya. Jadi teman-teman set dia akan nilainya apa? Apakah max atau min? Kemudian tadi ya menurun atau menaik berdasarkan nanti apa soalnya yang diminta. Silakan Mas Rasid. Ini kita dapat yang nomor 2 nih teman-teman. Silakan. Oke, saya stop share, Bu ya. Ya, silakan Mas. Bisa ke Ya, Mas makasih, Rasid. Bu ya. Kasih ya, sudah dicoba dibahas di teman-teman. Silakan Mas Rasid bisa share screen. Saya coba yang gelembung ya, Bu. Boleh, boleh. Yang gelembung tadi sayanya aja sampai kebalik-balik teman-teman. Karena memang saya minta biar teman-teman dapat gambaran kalau dibalik. Tadi kan kita buat menaik gitu ya, kemudian max gitu. Biar kalau teman-teman misalkan diminta balik soal gitu ya, itu gimana gitu. Telarik terurut menurun ya kalau tadi kan. Kalau tadi menaik. Nah, silakan untuk menurunnya gimana? Mungkin boleh sambil dijelaskan ke teman-temannya. Mas Rasid, proses yang dilakukan ya ketika dibuat menurun, terurut tapi menurun. Sebentar, Bu. Pencet. Ini saya pakai ini kayak soal Ibu tadi. Boleh, Biar analoginya boleh sama. Nah, prosesnya aja, langsung algoritmanya aja Mas, deskripsi itu prosesnya. Mungkin bisa disoroti ke teman-teman prosesnya. I buat looping pertama, J buat looping kedua, temporary buat ini variabel sementara buat nuker I sama J-nya. I sama J. J. J paling kanan sama sebelahnya. Terus ini kita ngulang I sama dengan 1 ke, N min 1. N min 1 itu tadi apa ya? Uh, lupa lagi saya. Iya, ada itunya. Apa namanya? Dia turun ya, menurun kan tadi. Ininya N-1-nya sampai ini ya, nggak apa-apa. Nah, Mungkin ini yang ininya aja, prosesnya aja. Kalau misalkan menurun, kata kuncinya di mana? Langsung aja, mungkin. Boleh. ini Bu di sini. Tadi. Kalau A Itu variabelnya banyak ya? Ada A, ada L, ada bingung nggak? Dijadiin satu aja kali namanya, biar nggak bingung teman-temannya. Satu nama. Boleh pakai A aja atau L aja kan tadi cuma 2 kan kita bandingkan antara kiri dan kanan. Boleh A, B, boleh silakan. Biar teman-temannya nggak bingung. Kebanyakan ini deh, kebanyakan nama. lupa ganti Bu. Gak apa-apa. Nah ini Ah itu tuh masih ada L-nya tuh. Terbingung nggak teman-temannya? Takutnya saya bingung. Nah, A semua aja kali. Oke. Nah, nih. Kata kuncinya di mana? Kalau diminta tadi ya pakai bubble tapi menurun. J itu kan J itu sama dengan N nih. Mhm. N itu max array. Berarti Mhm. jadi 6. N Mhm. itu ya N itu 6 berarti kan. Mhm. Nah, J L, dan 6. L6 betul. Kalau nilainya apa? Kalau J6 lebih dari J kurang 1 berarti kan N kurang 1 kan. Mhm. Berarti 76. Jadi ini AJ 21 di sini. Dia akan Kenapa Bu? dia akan menurun ya tadi Ya urutannya pojok sini. 6. Mhm. Kalau lebih dari besar dari yang sebelahnya, itu keran dia Mhm. di sini temporary. Temporari betul. Prosesnya tadi ya, yang berbeda adalah nanti teman-teman akan menurunkan kalau tadi. Jadi diminta adalah apungnya turun. Berarti nilainya adalah apa? Maksimum tadi kan di ini ya. Di kalau menaik yang ada di kanan berarti satunya cuma di kirinya, teman-teman.
teman-teman. Nah, seperti ini strukturnya. Kalau yang dari contoh tadi, kata kuncinya adalah tandanya tinggal dibalik, teman-teman. Di if-nya itu. Jadi, kalau untuk teman-teman yang belum dapat kata kuncinya ya. Jadi, ketika if-nya nanti untuk menaik, itu dia akan naik ya. Antara kita bandingkan tadi ya, kiri dan kanan, gitu. Nah, di situ yang ditandai Mas Rasid. Nanti kalau yang menaik adalah tandanya dibaliknya. Nah, kalau menurun berarti seperti ini. Nah, itu cukup simpel, teman-teman. Hanya teman-teman tadi saya ingin minta untuk mengotak-atik ininya aja. Logiknya antara tadi ya, kita ubah yang mana yang besar, yang mana yang kecil gitu ya. Dan hati-hati juga tadi ya, ada max, min, menurun, dan menaik gitu ya. Jadi urutannya biar teman-teman nanti bisa menyesuaikan kalau disusun di dalam algoritma. Oke, ini contohnya untuk yang nomor 1, teman-teman pembahasannya. Silakan, Mas Rasid bisa mencatatkan nama dan NIM-nya. Kalau analoginya tadi kita sudah coba ya, tapi teman-teman saya suruh untuk menyesuaikan saja kalau diubah kasus gitu. Baik, nanti masih ada satu soal lagi. Silakan ya, nanti bisa dicobakan karena waktunya juga sudah hampir jam 12. Nanti takutnya kalau teman-teman ada kelas atau mau istirahat dan sebagainya, gitu. Nanti mungkin yang satu soal nanti silahkan bisa buat latihan sendiri. Tidak ada submit ini ya, tidak ada kewajiban submit. Hanya saja ini ya untuk yang aktif silahkan ya, Mas Rasid bisa mencatatkan nama dan NIM-nya di chat. Terima kasih. Makasih banyak, Bu. Makasih ya. Nah kayak gitu teman-teman. Tadi silahkan dicoba ya. Mungkin. Nah ini ya saya sedikit bahas tadi dengan ini ya tadi. Jadi saya resume ya jawabannya dari kedua teman kita. Jadi kita punya dua contoh tadi ya. Misalkan untuk kasus 1. Jadi kayak gini teman-teman, saya buat perbandingan kanan dan kiri biar teman-teman dapat apa idenya ya, dapat idenya. Bahwa kondisionalnya adalah tadi ketika kita dapat apung naik gitu ya, atau tadi ya bubble-nya naik berarti sisi kanan ya nanti akan lebih besar. Jadi di sini ya teman-teman ya tandanya aja itu yang akan teman-teman amati. Jadi misalkan tadi ya untuk kasusnya yang dipresentasikan Mas Rasid adalah diminta nilainya menurun. Berarti teman-teman akan menentukan bahwa sisi kiri di sini akan lebih kecil gitu ya. Bahwa besar dulu baru makin kecil. Berarti kan menurun gitu urutnya. Nah, berarti tandanya saja teman-teman tinggal ganti ya antara kiri dan kanan teman-teman. Semoga mendapat idenya ya. Hanya pengurutannya saja. Kalau tadi kan kita pakai bilangan, kalau di sini teman-teman pakai variabel. Jadi teman-teman akan mungkin perlu menyesuaikan ya. Kemudian untuk yang nomor 2 tadi ya. Nomor 2 sama dengan yang sudah disusun teman kita, Mas Zuhri ya tadi ya. Nah, di mana untuk di sini mungkin tadi saya berikan contoh di sini saya pakainya IMAX. Kalau Mas Zuhri pakai IMIN. Nah, nanti hati-hati saja ketika menggunakan IMAX atau IMIN gitu ya. Karena kalau IMAX berarti nilai yang disoroti adalah maksimum. Kalau ini boleh, kalau min dengan IMAX boleh, tapi dia kan nanti akan melihatnya nilai maksimum gitu. Tapi makanya tadi kan saya agak ketuker ya tadi ngelihatnya. Karena nanti kalau di Mas Zuhri tadi dia pakainya IMIN gitu ya. IMIN nanti teman-teman bisa sesuaikan juga dengan contoh Mas Zuhri. Kalau di sini kita menggunakan IMAX misalkan. Nah tadi sama ya teman-teman ya. Kita menentukan titik maksimum di mana ketika diminta turun berarti apa logikanya? Nilai terbesar di kiri. Dia akan menurun ya kanan gitu ya. Kemudian kalau menaik logikanya sama dengan yang tadi. Jadi kalau misalkan di sini min gitu ya, min menaik berarti nilai paling kecil itu di kiri dia akan menaik makin besar gitu ya. Nah, makanya di sini kan IMAX-nya ya yang lebih besar. Nah, itu hanya analogi saja untuk algoritmanya. Nah, nanti untuk yang satu nomor nanti teman-teman bisa cobakan untuk latihan ya. Saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Jadi janji saya kan nggak usah ada tugas ya. Nanti silahkan kalau mau buat belajar bisa dicoba ya pembelajaran kita nanti recordingnya saya share ya di Leeds gitu. Jadi nanti insya Allah kita ketemunya Kamis ya teman-teman ya. Karena berhubung saya Jumatnya jam 1 kan ada CAAT. Jadi mohon maaf ya kalau bisa Kamis aja ya nanti kita ketemu lagi di Kamis jam 10 ya untuk minggu depannya. Tapi kalau tidak salah minggu depan ada kegiatan seminar internasional gitu. Kalau pukul 10 sih, nanti mungkin saya coba cek dulu ya. Semoga saya nggak kepasan jadwal moderator juga, teman-teman. Nanti coba saya sesuaikan. Misalkan geser jam 1 gitu ya, teman-teman ya. Itu bisa tidak kalau misalkan saya dapat moderator agak pagi gitu, teman-teman. Jam 1 kira-kira bisa tidak untuk Kamis depan? Atau mau diskusi dulu?
Gimana? Diskusi dulu aja, Bu. Diskusi Nanti dulu kita ya. diskusikan. Sip, makasih ya teman-teman ya. Nanti mohon diinfokan ya, kiranya apa agak siangan. Tapi kalau bisa Kamisnya aja teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin ada geser hari, boleh nanti sesuaikan aja. Karena kebetulan minggu depan, khususnya di tanggal 16-17, kita khususnya FIK ya, acaranya sendiri, acaranya kita, FIK itu mengadakan seminar nasional dan internasional. SIMCIS mungkin kalau teman-teman mendengar ya, seminar internasional. Jadi pada tanggal tersebut kebetulan saya sih koordinator gitu untuk proceeding gitu. Takutnya nanti sebenarnya berharapnya sih teman-teman ya kita sayanya bisa gitu mengajar gitu. Tapi nanti saya sesuaikan dulu ya. Nanti takutnya pas jadwal itu ada gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman request untuk diganti di Senin atau Selasa, boleh. Nanti kita by online aja, tapi nanti teman-teman silahkan sesuaikan waktunya gitu ya. Kalau untuk Senin sih saya kosong gitu. Tapi nanti silahkan teman-teman menyesuaikan. Kalau hari Selasa mungkin di 10.30 di jamnya teman-teman praktikum gitu. Nanti saling diskusi saja ya. Mungkin nanti lewat perwakilan kelas, ketua kelas atau ini untuk menyesuaikan ya. Karena besok minggu depan ada seminar internasional. Kalau teman-teman ingin ikut silahkan ya. Nanti apa namanya ada pembicaranya ya yang dari internasional gitu. Seminar IEEE teman-teman IEEE. Saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Insya Allah nanti kita lanjut untuk Bu, boleh pertemuan tanya nggak, Bu? 14. Gimana? Boleh tanya nggak, Bu? Boleh. Tapi nanti ini aja kali Kalau Mas Yuri. Apa? Yang agak lama nggak? Takutnya nanti teman-teman ada yang mau istirahat dan sebagainya. Saya tutup dulu ya enggak, kelasnya. 5 menit aja, Bu. Oh, boleh. Gimana? Kalau yang di pseudocode yang ada yang tulisan down to itu artinya apa, Bu ya? Ya kan ini sih. Sebenarnya nggak selalu menurun ya teman-teman. Karena maksnya itu ini ya. Oh, artinya eh menurun, Bu ya? Sebenarnya iya, tapi tidak selalu juga bisa juga menaik sih sebenarnya. Dia akan turun ke ini ya, turun ke gitu sih. Tapi ada kan ya, ini kalau saya tadi ngeceknya sih ada yang menurun mungkin lebih mudah pakai daun tuh ya. Jadi tapi daun tuh itu juga ada prosedur yang untuk menaik juga sih teman-teman. Nanti coba saya cross check dulu ya. Nanti untuk ininya. Makanya tadi saya pakai analoginya cuma saya pengen teman-teman dapat logiknya aja ketika menukar dua bilangannya. Nah, nanti mungkin saya ini aja teman-teman. Nanti saya coba sampaikan ya ke Mas Zuhri langsung aja nanti ya. Coba saya cek ininya. Saya takutnya salah ini deh. Tadi kalau awalnya saya tentukan kayaknya dia tuh untuk ini ya menurunkan tapi ternyata memang ada ya. Nanti kalau teman-teman melihat beberapa algoritma dengan daun tuh itu juga menaik gitu. Nah, nanti mungkin saya share di pertemuan berikutnya aja ya. Jadi biar nggak ini menyita waktu teman-teman. Nanti kita bahas di ini ya pertemuan berikutnya untuk valid answer-nya ya, jawaban yang lebih validnya gitu. Nanti saya infokan di Mas Zuhri gitu. Gitu aja Mas, gimana? Nanti biar teman-teman bisa istirahat dulu ya. Saya takutnya nanti kalau pada mau makan dan sholat dan sebagainya, Ya, kalau Bu, mau ada silakan kegiatan. ditutup saja. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya untuk kelas hari ini. Insya Allah untuk minggu depan sambil koordinasi dulu, tapi untuk sementara jadwalnya Kamis pukul 10 ya. Baik, terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Sama saya masih punya utang ya untuk daun tuh ya. Nanti saya sampaikan di minggu depan ya. Validnya nanti mungkin saya infokan di Mas Zuhri dulu. Baik, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin tutup Waalaikumsalam warahmatullahi kelasnya. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya.